Bab 205 Perekrutan Baru Pos. Ren Xiaosu. Tes sinkronisasi sedang dilakukan di seluruh konsorsium Li. Ren Xiaosu dan yang lainnya tidak hanya diuji, tetapi bahkan pasukan tempur konsorsium Li sendiri juga terlibat. Melihat dari luar tenda, Ren Xiaosu menyaksikan para prajurit berbaris dan memasuki tenda. Setiap kali seseorang lulus tes sinkronisasi dan dipilih, orang lain akan maju untuk memberi selamat kepada mereka. Pasukan ini dari konsorsium Li harus tahu persis untuk apa mereka disaring. Jadi melihat bagaimana mereka semua memberi selamat kepada rekan-rekan mereka setelah lulus ujian, itu pasti masalah yang sangat berharga untuk dibanggakan. Monitor. Tentang apa screening sinkronisasi ini? Seorang murid bertanya. Karena mereka semua adalah teman sekelas, mereka terus memanggil Ren Xiaosu sebagai monitor kelas mereka. Bahkan kadang-kadang memanggilnya guru. Ren Xiaosu tidak menyembunyikannya dari mereka. Dia memikirkannya sebelum membagikan asumsinya dengan mereka. Konsorsium Li telah membuat terobosan dalam nanorobotik dan neuroteknologi. Sepertinya mereka memilih kandidat yang cocok sebagai tuan rumah untuk nano-nano. Petik 2. Memang. Konsorsium Li segera menempatkan teknologi nanorobotik mereka ke dalam penggunaan militer setelah mereka melihat terobosan dalam penelitian mereka. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Luolan, nano-nano dapat membantu manusia mendapatkan struktur kerangka yang lebih kuat, otot, dan bahkan mencapai perbaikan lainnya. Pada saat itu, konsorsium Li mungkin akan mencoba untuk membangun unit elit yang dibantu oleh nano. Namun, Ren Xiaosu entah bagaimana merasa bahwa akan sangat tidak nyaman memiliki mesin yang ditempatkan di tubuhnya. Petugas bernama Li Qingzheng memandang Ren Xiaosu dan yang lainnya sambil tersenyum. Semuanya, ikuti aku. Kami akan pergi dan menangani pendaftaran terlebih dahulu. Setelah itu, kalian semua akan menjadi anak buahku mulai hari ini. Tetap bersamaku, dan kita akan memiliki makanan dan anggur yang enak bersama. Petik 2. Ren Xiaosu menatapnya. Saat ini, Li Qingzheng masih mengenakan baretnya dengan bengkok, sementara kerahnya juga tidak dikunci. Sepertinya dia hanya, tidak. Dia persis seperti apa sejati itu akan terlihat. Ren Xiaosu berjalan mendekat dan menjabat tangan Li Qingzheng. Pada saat yang sama, dia memasukkan 2 uang kertas ke tangannya dan berkata, "Senang bertemu denganmu, Komandan Peleton Li." Melihat bagaimana Ren Xiaosu memahami aturan, Li Qingzheng berseri-seri. "Jangan khawatir, semuanya, saya hanya menjadi seorang perwira. Jadi jangan birokrasi di antara kita. Mari kita semua menjadi saudara mulai sekarang." Petik 2. Dengan hanya 2 uang kertas, hubungan atasan-bawahan mereka sekarang telah berubah menjadi hubungan persaudaraan. Ren Xiaosu bertanya, "Kemana kita pergi sekarang? Mari kita selesaikan semua pendaftaran Anda terlebih dahulu. Kemudian kita akan menuju ke pos terdepan di depan setelah mendapatkan seragammu. Seluruh pos akan menjadi milik kita." Li Qingzheng berkata dengan semangat tinggi. Ren Xiaosu ragu tentang ini. Bukankah Li Qingzheng hanya komandan peleton di pasukan pribadi? Bagaimana dia bisa memerintahkan seluruh pos? Bukankah kita akan melakukan tugas kita lebih dekat ke benteng? Ren Xiaosu bertanya. Masih ada beberapa pabrik di luar sana. Kita perlu melindungi pabrik-pabrik itu agar tidak diserang. Li Qingzheng menjelaskan. Kita akan baik-baik saja. Kalian tidak perlu khawatir sama sekali. Saya sudah berlatih seni bela diri dengan pandai besi di kota sejak kecil. Saya mahir dalam berbagai jenis tinju sekarang. Petik 2. Ketika Ren Xiaosu mendengar itu, dia tidak merasa lebih baik. Tidak apa-apa dia harus mengabdi di tentara swasta. Tetapi bagaimana akhirnya dia masuk ke dalam kelompok prajurit yang serampangan itu? Li Qingzheng memandang Ren Xiaosu dan berkata, "Meskipun kamu terlihat sedikit kurus, memiliki tingkat sinkronisasi yang sangat rendah, dan tidak terlihat seperti seorang prajurit, kamu dapat yakin bahwa Kakak Li di sini akan melindungimu." "Mehem, terima kasih, Kakak Li," kata Ren Xiaosu. Setelah keluasannya naik, dia memang terlihat sedikit kurus. Para siswa di samping mereka semua saling memandang, tidak tahu harus berkata apa. Bagi mereka, itu lebih terlihat seperti otak Li Qingzheng akan hancur dari kepalanya hanya dengan satu pukulan dari Ren Xiaosu. Pada saat ini,
7 pelarian lain dalam kelompok itu juga diminta untuk melakukan dinas militer. Para pelarian ini tampak sangat sedih. Mereka mengira bahwa para pengungsi adalah manusia yang paling inferior di dunia dan hanya dilahirkan untuk melayani penduduk benteng. Tapi mereka tidak akan pernah bisa berharap bahwa mereka akan menjadi pengungsi sendiri suatu hari nanti. Karena Ren Xiaosu adalah orang yang membayar uang itu. Dia adalah saudara Li Qingzheng. Tapi pelarian-pelarian lain ini tidak punya uang untuk membayarnya. Li Qingzheng memandang mereka dengan ekspresi yang berbeda. Kalian yang di sana, cepatlah. Dengan siapa Anda berusaha mendapatkan simpati dari tangisan Anda, kamu akan merasa lebih baik begitu kita sampai di pos terdepan. Petik 2. Awalnya, Li Qingzheng hanya memiliki sekitar selusin tentara di bawahnya. Tapi sekarang dia akhirnya mengumpulkan hingga 30 tentara untuk membentuk satu peleton penuh. Ren Xiaosu mengetahui dari Li Qingzheng bahwa mereka akan melayani di bawah peleton ke-8, batalion kedua besi dari pasukan swasta. Pada saat ini, Li Qingzheng masih tidak menyadari orang macam apa yang telah bergabung dengan unitnya. Kelompok mereka pergi dan mendaftar. Ketika mereka mengumpulkan seragam mereka, para prajurit divisi logistik memberitahu mereka bahwa ada kekurangan seragam, dan mereka akan dikeluarkan di kemudian hari. Ren Xiaosu bertanya-tanya seberapa besar perluasan yang dilakukan militer sehingga mereka bahkan tidak mampu mengeluarkan seragam. Apakah mereka akan menjaga pos terdepan dalam pakaian mereka saat ini? Bukankah wajib militer dilakukan terlalu cepat? Meskipun benteng telah memperluas ukuran tentara swasta, mereka tidak memberi mereka prioritas apapun. Ketika tiba saatnya bagi mereka untuk mengumpulkan senjata mereka, mereka bahkan tidak dikeluarkan dengan senjata api. Sepanjang jalan, dia tiba-tiba melihat Yan Liuyuan berdiri di luar pangkalan militer. Tak satu pun dari mereka berbicara, dan Yan Liuyuan hanya melemparkan catatan ke pagar kayu. Ren Xiaosu membukanya dan membaca, "Kami sudah menetap di kota. Semuanya baik-baik saja." Ren Xiaosu akhirnya bisa merasa lega. Pada saat ini, Li Qingzheng berteriak dari truk pengangkut militer tidak jauh, "Saudara, masuk. Kami berangkat ke pos terdepan." Petik 2. Ren Xiaosu berjalan ke truk setelah mengangguk ke Yan Liuyuan. Dia tidak yakin akan pos seperti apa dia akan ditugaskan. Saat dia mengetahui situasinya, dia akan mengambil Yan Liuyuan dan yang lainnya. Sementara itu, botol nano, cairan mirip cairan sedang dikirim ke benteng. Seorang peneliti yang mengenakan mantel putih berdiri di depan gerbang benteng dan memeriksa identitasnya. Ketika penjaga garnisun melihat surat identifikasi khusus, mereka segera membiarkannya masuk. Mereka bahkan menyiapkan mobil eksklusif untuknya mengirimnya ke fasilitas penelitian 613, yang terletak di bagian dalam benteng. Ketika peneliti duduk di mobil, dia memikirkan sesuatu. Karena teknologi nanorobotik mereka telah menjadi dewasa, itu masih akan dibenarkan jika hanya 1 atau 2 nanomacain yang rusak. Tetapi untuk seluruh botol menjadi cacat itu sedikit aneh. Jumlah nanoinines yang terkandung dalam botol cairan keperakan ini sangat astronomi. Mereka tidak mungkin semuanya cacat, bukan? Nanomenines tidak persis lebih kecil dari nanometer. Mereka hanya harus memastikan bahwa tentakel operasi mereka berada dalam kisaran tingkat skala nano, dengan ukuran tubuh masing-masing nanomacain sekitar 4 nanometer. Apa itu nanometer? Nanometer setara dengan 0,00000001 meter. Jika seluruh botol nano ini rusak, maka itu pasti bukan karena masalah teknis tetapi beberapa alasan lainnya. Dia sangat bingung dan juga sangat curiga. Ketika dia tiba di fasilitas penelitian 613, dia berjalan langsung ke gedung penelitian dan berkata kepada sekretaris, "Saya ingin melihat Tuan Li." Sekretaris cantik itu menyesuaikan kacamatanya. "Jika Anda memiliki sesuatu, katakan saja kepada saya. Tuan Li sangat sibuk." Petik 2. Kami mengalami masalah kecil dengan benda ini di sini. Peneliti berkata, "Tolong beritahu Li segera. Kamu bisa letakkan di sini bersamaku dan tulis informasi kontakmu. Saya akan memberitahu Anda ketika kami mendapatkan hasil." Beberapa kasus nano-nano yang rusak karena kesalahan operasional telah terjadi di berbagai benteng saat ini. Li sedang sibuk menangani semua itu sekarang. Sekretaris yang cantik itu berkata dengan acuh tak acuh. Peneliti tertegun.
Mesin nano rusak karena kesalahan operasional. Tetapi mengapa dia entah bagaimana merasa bahwa situasi mereka di sini berbeda. Dia jelas ingat bahwa tidak ada kesalahan dalam cara dia mengoperasikan mesin. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya akan kembali dan menunggu kabar Anda. Tapi tolong pastikan untuk menjelaskan kepada Tuan Li bahwa tidak ada kesalahan operasional dengan botol nano kami." Keadaan di sekitar kegagalannya sangat mencurigakan. Petik 2. Sekretaris itu menatapnya dan kemudian menempelkan label, mendesak, pada botol nano tepat di depan matanya. Baru pada saat itulah peneliti menghela nafas lega. Terima kasih. Tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa sudah ada ratusan botol sampel berlabel, mendesak, yang telah dikirim ke laboratorium. Bab 205 Perekrutan Baru Pos. Ren Xiaosu. Tes sinkronisasi sedang dilakukan di seluruh konsorsium Li. Ren Xiaosu dan yang lainnya tidak hanya diuji, tetapi bahkan pasukan tempur konsorsium Li sendiri juga terlibat. Melihat dari luar tenda, Ren Xiaosu menyaksikan para prajurit berbaris dan memasuki tenda. Setiap kali seseorang lulus tes sinkronisasi dan dipilih, orang lain akan maju untuk memberi selamat kepada mereka. Pasukan ini dari konsorsium Li harus tahu persis untuk apa mereka disaring. Jadi melihat bagaimana mereka semua memberi selamat kepada rekan-rekan mereka setelah lulus ujian, itu pasti masalah yang sangat berharga untuk dibanggakan. Monitor. Tentang apa screening sinkronisasi ini? Seorang murid bertanya. Karena mereka semua adalah teman sekelas, mereka terus memanggil Ren Xiaosu sebagai monitor kelas mereka. Bahkan kadang-kadang memanggilnya guru. Ren Xiaosu tidak menyembunyikannya dari mereka. Dia memikirkannya sebelum membagikan asumsinya dengan mereka. Konsorsium Li telah membuat terobosan dalam nanorobotik dan neuroteknologi. Sepertinya mereka memilih kandidat yang cocok sebagai tuan rumah untuk nano-nano. Petik 2. Memang, konsorsium Li segera menempatkan teknologi nanorobotik mereka ke dalam penggunaan militer setelah mereka melihat terobosan dalam penelitian mereka. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Luolan, nano-nano dapat membantu manusia mendapatkan struktur kerangka yang lebih kuat, otot, dan bahkan mencapai perbaikan lainnya. Pada saat itu, konsorsium Li mungkin akan mencoba untuk membangun unit elit yang dibantu oleh nano. Namun, Ren Xiaosu entah bagaimana merasa bahwa akan sangat tidak nyaman memiliki mesin yang ditempatkan di tubuhnya. Petugas bernama Li Qingzheng memandang Ren Xiaosu dan yang lainnya sambil tersenyum. Semuanya, ikuti aku. Kami akan pergi dan menangani pendaftaran terlebih dahulu. Setelah itu, kalian semua akan menjadi anak buahku mulai hari ini. Tetap bersamaku, dan kita akan memiliki makanan dan anggur yang enak bersama. Petik 2. Ren Xiaosu menatapnya. Saat ini, Li Qingzheng masih mengenakan baretnya dengan bengkok, sementara kerahnya juga tidak dikunci. Sepertinya dia hanya, tidak. Dia persis seperti apa sejati itu akan terlihat. Ren Xiaosu berjalan mendekat dan menjabat tangan Li Qingzheng. Pada saat yang sama, dia memasukkan 2 uang kertas ke tangannya dan berkata, "Senang bertemu denganmu, Komandan Peleton Li." Melihat bagaimana Ren Xiaosu memahami aturan, Li Qingzheng berseri-seri. "Jangan khawatir, semuanya, saya hanya menjadi seorang perwira. Jadi jangan birokrasi di antara kita. Mari kita semua menjadi saudara mulai sekarang." Petik 2. Dengan hanya 2 uang kertas, hubungan atasan-bawahan mereka sekarang telah berubah menjadi hubungan persaudaraan. Ren Xiaosu bertanya, "Kemana kita pergi sekarang? Mari kita selesaikan semua pendaftaran Anda terlebih dahulu. Kemudian kita akan menuju ke pos terdepan di depan setelah mendapatkan seragammu. Seluruh pos akan menjadi milik kita." Li Qingzheng berkata dengan semangat tinggi. Ren Xiaosu ragu tentang ini. Bukankah Li Qingzheng hanya komandan peleton di pasukan pribadi? Bagaimana dia bisa memerintahkan seluruh pos? Bukankah kita akan melakukan tugas kita lebih dekat ke benteng? Ren Xiaosu bertanya. Masih ada beberapa pabrik di luar sana. Kita perlu melindungi pabrik-pabrik itu agar tidak diserang. Li Qingzheng menjelaskan. Kita akan baik-baik saja. Kalian tidak perlu khawatir sama sekali. Saya sudah berlatih seni bela diri dengan pandai besi di kota sejak kecil. Saya mahir dalam berbagai jenis tinju sekarang. Petik 2. Ketika Ren Xiaosu mendengar itu,
Dia tidak merasa lebih baik. Tidak apa-apa dia harus mengabdi di tentara swasta. Tetapi bagaimana akhirnya dia masuk ke dalam kelompok prajurit yang serampangan itu? Li Qingzheng memandang Ren Xiaosu dan berkata, meskipun kamu terlihat sedikit kurus, memiliki tingkat sinkronisasi yang sangat rendah, dan tidak terlihat seperti seorang prajurit, kamu dapat yakin bahwa Kakak Li di sini akan melindungimu. Mehem, terima kasih, Kakak Li, kata Ren Xiaosu. Setelah keluasannya naik, dia memang terlihat sedikit kurus. Para siswa di samping mereka semua saling memandang, tidak tahu harus berkata apa. Bagi mereka, itu lebih terlihat seperti otak Li Qingzheng akan hancur dari kepalanya hanya dengan satu pukulan dari Ren Xiaosu. Pada saat ini, 7 pelarian lain dalam kelompok itu juga diminta untuk melakukan dinas militer. Para pelarian ini tampak sangat sedih. Mereka mengira bahwa para pengungsi adalah manusia yang paling inferior di dunia dan hanya dilahirkan untuk melayani penduduk benteng. Tapi mereka tidak akan pernah bisa berharap bahwa mereka akan menjadi pengungsi sendiri suatu hari nanti. Karena Ren Xiaosu adalah orang yang membayar uang itu. Dia adalah saudara Li Qingzheng. Tapi pelarian-pelarian lain ini tidak punya uang untuk membayarnya. Li Qingzheng memandang mereka dengan ekspresi yang berbeda. Kalian yang di sana, cepatlah. Dengan siapa Anda berusaha mendapatkan simpati dari tangisan Anda, kamu akan merasa lebih baik begitu kita sampai di poster depan. Petik 2. Awalnya, Li Qingzheng hanya memiliki sekitar selusin tentara di bawahnya. Tapi sekarang dia akhirnya mengumpulkan hingga 30 tentara untuk membentuk satu peleton penuh. Ren Xiaosu mengetahui dari Li Qingzheng bahwa mereka akan melayani di bawah peleton ke-8, batalion kedua besi dari pasukan swasta. Pada saat ini, Li Qingzheng masih tidak menyadari orang macam apa yang telah bergabung dengan unitnya. Kelompok mereka pergi dan mendaftar. Ketika mereka mengumpulkan seragam mereka, para prajurit divisi logistik memberitahu mereka bahwa ada kekurangan seragam, dan mereka akan dikeluarkan di kemudian hari. Ren Xiaosu bertanya-tanya seberapa besar perluasan yang dilakukan militer sehingga mereka bahkan tidak mampu mengeluarkan seragam. Apakah mereka akan menjaga poster depan dalam pakaian mereka saat ini? Bukankah wajib militer dilakukan terlalu cepat? Meskipun benteng telah memperluas ukuran tentara swasta, mereka tidak memberi mereka prioritas apapun. Ketika tiba saatnya bagi mereka untuk mengumpulkan senjata mereka, mereka bahkan tidak dikeluarkan dengan senjata api. Sepanjang jalan, dia tiba-tiba melihat Yan Liuyuan berdiri di luar pangkalan militer. Tak satu pun dari mereka berbicara, dan Yan Liuyuan hanya melemparkan catatan ke pagar kayu. Ren Xiaosu membukanya dan membaca, kami sudah menetap di kota. Semuanya baik-baik saja. Ren Xiaosu akhirnya bisa merasa lega. Pada saat ini, Li Qingzheng berteriak dari truk pengangkut militer tidak jauh. Saudara, masuk. Kami berangkat ke poster depan. Petik 2. Ren Xiaosu berjalan ke truk setelah mengangguk ke Yan Liuyuan. Dia tidak yakin akan pos seperti apa dia akan ditugaskan. Saat dia mengetahui situasinya, dia akan mengambil Yan Liuyuan dan yang lainnya. Sementara itu, botol nano, cairan mirip cairan sedang dikirim ke benteng. Seorang peneliti yang mengenakan mantel putih berdiri di depan gerbang benteng dan memeriksa identitasnya. Ketika penjaga garnisun melihat surat identifikasi khusus, mereka segera membiarkannya masuk. Mereka bahkan menyiapkan mobil eksklusif untuknya mengirimnya ke fasilitas penelitian 613, yang terletak di bagian dalam benteng. Ketika peneliti duduk di mobil, dia memikirkan sesuatu. Karena teknologi nanorobotik mereka telah menjadi dewasa, itu masih akan dibenarkan jika hanya 1 atau 2 nanomacain yang rusak. Tetapi untuk seluruh botol menjadi cacat itu sedikit aneh. Jumlah nanoinines yang terkandung dalam botol cairan keperakan ini sangat astronomi. Mereka tidak mungkin semuanya cacat. Bukan. Nanomenines tidak persis lebih kecil dari nanometer. Mereka hanya harus memastikan bahwa tentakel operasi mereka berada dalam kisaran tingkat skala nano, dengan ukuran tubuh masing-masing nanomacain sekitar 4 nanometer. Apa itu nanometer? Nanometer setara dengan 0,00000001 meter. Jika seluruh botol nano ini rusak, maka itu pasti bukan karena masalah teknis tetapi beberapa alasan lainnya. Dia sangat bingung dan juga sangat curiga.
Ketika dia tiba di fasilitas penelitian 613, dia berjalan langsung ke gedung penelitian dan berkata kepada sekretaris, "Saya ingin melihat Tuan Li." Sekretaris cantik itu menyesuaikan kacamatanya. "Jika Anda memiliki sesuatu, katakan saja kepada saya. Tuan Li sangat sibuk." Petik 2. Kami mengalami masalah kecil dengan benda ini di sini. Peneliti berkata, "Tolong beritahu Li segera. Kamu bisa letakkan di sini bersamaku dan tulis informasi kontakmu. Saya akan memberitahu Anda ketika kami mendapatkan hasil." Beberapa kasus nano-nano yang rusak karena kesalahan operasional telah terjadi di berbagai benteng saat ini. Li sedang sibuk menangani semua itu sekarang. Sekretaris yang cantik itu berkata dengan acuh tak acuh. Peneliti tertegun. Mesin nano rusak karena kesalahan operasional. Tetapi mengapa dia entah bagaimana merasa bahwa situasi mereka di sini berbeda. Dia jelas ingat bahwa tidak ada kesalahan dalam cara dia mengoperasikan mesin. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya akan kembali dan menunggu kabar Anda. Tapi tolong pastikan untuk menjelaskan kepada Tuan Li bahwa tidak ada kesalahan operasional dengan botol nano kami." Keadaan di sekitar kegagalannya sangat mencurigakan. Petik 2. Sekretaris itu menatapnya dan kemudian menempelkan label "mendesak" pada botol nano tepat di depan matanya. Baru pada saat itulah peneliti menghela nafas lega. "Terima kasih." Tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa sudah ada ratusan botol sampel berlabel "mendesak" yang telah dikirim ke laboratorium.